Jogja tuh istimewa banget. Istimewa ya? Jogja itu romantis katanya orang-orang. Jogja itu asik ya kotanya, kayak setiap tempatnya punya kesannya tersendiri. Kalau di Jogja sih ekspektasi aku tuh semua infrastrukturnya tuh memadai, terus orang-orang itu well educated, soalnya ada UGM juga. Jogja itu kota baik-baik gitu, kayak apa namanya, ramah anak dan remaja. Semua rakyatnya bahagia kan? Kenyataannya, rupanya di Jogja tuh banyak yang namanya kelitih, dan itu sangat meresahkan untuk kita semua. Benar, meresahkan. Banyak banget kemiskinan. Bahkan masih banyak anak-anak yang dijadikan buat alat mencari uang. Gak semua masyarakat Jogja itu bahagia. Tempat-tempat kumuh di pinggir-pinggir juga terutama. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan seperti material, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Sosial, termasuk keterkecilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia biasanya ditentukan oleh kemudahan dalam aksesibilitas dan modal. Akibat keterbatasan atau ketiadaan dari dua hal tersebut, manusia cenderung tidak memiliki pilihan untuk mengembangkan hidupnya. Dan pada akhirnya, manusia menjalankan secara terpaksa apa yang dapat ia lakukan saat ini, sehingga potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat atau sulit. Dalam dunia pendidikan, orang tua zaman sekarang seringkali tidak menghiraukan pendidikan anak-anaknya. Padahal, pendidikan merupakan awal mula dari kualitas sumber daya manusia yang bagus. Beberapa orang tua mengeksploitasi anaknya sendiri untuk bekerja, padahal mereka masih di bawah umur. Seharusnya, orang tua memiliki kesadaran dan kasih sayang untuk anak-anaknya agar mereka dibekali pendidikan dahulu sebelum masuk ke dunia kerja. Hal ini tentunya memprihatinkan juga karena penyebab orang tua memutuskan sekolah sang anak adalah demi mencari uang untuk tetap hidup dalam kemiskinan. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan rakyat miskin putus sekolah karena tak lagi mampu membiayai sekolah. Putus sekolah dan hilangnya kesempatan pendidikan akan menjadi penghambat rakyat miskin dalam menambah keterampilan serta menjangkau cita-cita dan mimpi mereka. Jika anak-anak putus sekolah dan bekerja karena terpaksa, maka akan ada gangguan pada anak-anak itu sendiri, seperti gangguan pada perkembangan mental, fisik, dan cara berpikir mereka. Contohnya adalah anak-anak jalanan yang tak mempunyai tempat tinggal, tidur di jalan, tidak sekolah, bahkan mengamen untuk mencari makan dan lain sebagainya. Dampak kemiskinan pada generasi penerus merupakan dampak yang panjang dan buruk karena anak-anak seharusnya mendapatkan hak mereka untuk bahagia, mendapat pendidikan, mendapat nutrisi baik, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menyebabkan mereka terjebak dalam kesulitan hingga dewasa dan berdampak pada generasi selanjutnya. Eksistensi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diharapkan mampu menyadarkan bahwa sebagai manusia, kita merupakan makhluk sosial yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Namun, berdasarkan kenyataan, seperti kurangnya kesediaan infrastruktur atau akses pendidikan yang menyebabkan kemiskinan, ketidakadilan masih sering dijumpai. Dalam segi hukum pun, keadilan hanya diberikan kepada orang-orang yang kaya, bukan orang miskin. Penegakan hukum yang ibarat sebilah pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas.
berbicara mengenai hak seorang warga negara di dalam Konstitusi Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat hak-hak dari warga negara Indonesia. Negara menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan UUD Pasal 31 Ayat 1. Dengan demikian, negara memfasilitasi adanya suatu sistem pendidikan nasional demi mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan dari negara Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, sudah seharusnya pemenuhan dari hak setiap warga negara bersifat adil dan merata, termasuk dalam bidang pendidikan. Semua lapisan masyarakat dapat mengenyam bangku pendidikan mengikuti wajib belajar berdasarkan syarat pemerintah, yaitu selama 12 tahun. Dengan demikian, pengimplementasian Pancasila sila kelima terlaksana di dalam kehidupan masyarakat, bahwa pemenuhan hak bagi setiap warga negara dapat memberikan keadilan yang merata, baik dalam segi sosial maupun dalam hal pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dari apa yang disebutkan di atas, pemerintah, termasuk di dalamnya rakyat Indonesia, masih memiliki tanggung jawab dan mengemban tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka diharapkan akan menekan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Hal tersebut dimulai dari generasi muda untuk menanamkan semangat belajar dan rasa cinta tanah air untuk membangun negeri ini ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan Pancasila. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah tentunya harus memperhatikan lebih lanjut mengenai kesejahteraan masyarakatnya, terutama masyarakat yang berada di pinggiran dan yang berada di ekonomi menengah ke bawah. Pemerataan pendidikan. Aku berharap bahwa pemerintah bisa mensejahterakan rakyatnya, kemudian pemerintah juga bisa meratakan pendidikan di Yogyakarta. Perlunya kantor-kantor polisi tambahan. Jujur banyak banget sih.